Oke, halo semuanya ya. Welcome back hari ini di channel Mr. Trade-in. Dan hari ini kembali kita masuk dalam ISG Daily di hari Rabu tanggal 4 Oktober, teman-teman. Dan ini berhubung website IDX-nya lagi error ya. Ini terakhir update tanggal 29 September kemarin. Jadi kita akan gunakan dari Google aja supaya lebih update, teman-teman. Dan hari ini indeks kita ditutup koreksi minus 0,3%, teman-teman, di level 6.940,89 secara penutupannya. Dan kalau misalkan kita lihat lebih jelas lagi, ini saya gunakan dari website salah satu sekuritas ya. Di sini terlihat dari segi pelemahan emitennya yang cukup banyak ya, yang melemah hari ini dengan total 416 emiten. Sedangkan yang menguat hanya 228 emiten, teman-teman. Jadi bisa dibilang hari ini memang cenderung marketnya bisa dibilang merah ya, banyak emiten-emiten yang mengalami koreksi. Nah, dari sektoral, hari ini terlihat kalau kalian yang mantau market hari ini ya, tadi sewaktu penutupan ada cukup bantingan nih. Saya lihat dari sektor perbankan ya, ini yang tiba-tiba ada cukup tekanan masuk di sewaktu closingan. Namun ini bukan di emiten banking big caps. Nah, buat kalian mungkin yang tahu nih emiten apa, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Selain itu juga sektor energi juga menyumbang pelemahan yang cukup besar, teman-teman. Jadi banyak sektor energi dari emiten-emiten batubara, minyak, dan gas yang hari ini kembali tertekan. Dan untuk rupiah, so far ini juga masih cukup tertekan ya. Ini udah hampir menyentuh di 15.600 rupiah, teman-teman, per 1 dolar Amerikanya. Oke, dan kemudian kita akan langsung cek secara teknikal ya hari ini. Yang dimana secara charting ini seperti yang kemarin saya sempat mention juga bahwa market kita ini cukup kurang bagus sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir, dan hari ini juga kembali tereject dari resisten ini sebagai bentuk pullback setelah kemarin mengalami koreksi yang cukup masif ya di sini di tanggal 26 September, dan hari ini kembali tereject dengan candle yang bisa dibilang cukup kurang bagus, walaupun ini dari closingan tadi ya yang seperti saya sebutkan. Di closingan ada tekanan di sektor perbankan, teman-teman, yang cukup besar sehingga membuat secara indeks kita membuat gap yang cukup besar nih, gap down tadi sewaktu closingan jam 4. Jadi terbentuk gap yang cukup lebar. Namun secara daily, kalau secara candle ini cukup kurang bagus, teman-teman ya. Terlihat tekanan jual cukup tinggi. Namun secara pendek ini kalau untuk besok potensinya masih mungkin pagi-pagi sesi pertama akan kembali menutup gap nih. Ini karena cukup lebar gapnya, mungkin akan sedikit menguat dulu, lalu bermain konsolidasi ya daerah sini. Dan kalau misalkan nggak kuat, maka akan kembali terreject lagi, teman-teman. Dan seperti skenario yang kemarin saya jelaskan di video kemarin, ini kita masih ada support penting untuk ISG kita, which is di level 6.900 ya. Ini merupakan support terakhir untuk mempertahankan ISG masih dalam fase konsolidasinya. Karena kalau misalkan dijebol, maka nextnya bisa kembali terkoreksi lebih dalam lagi, teman-teman. Oke, jadi itu sementara untuk outlook market. Jadi untuk kalian tetap waspada dan tetap disiplin, dan juga tetap waspada, teman, dengan kondisi market yang dimana kita masih belum tahu nih untuk bagaimana pergerakan yang pastinya ini kita cukup berat ya kalau saya bilang untuk bisa kembali untuk menguat lagi. Jadi so far masih dalam tren konsolidasi, namun kalau misalkan jebol support di 6.900 maka pertanda akan mengalami koreksi dahulu, teman-teman. Oke, dan kemudian hari ini lanjut ya. Hari ini kita akan membahas beberapa emiten dari sektor
basic material teman, dengan sektor bahan baku, dengan salah satu komoditas yaitu emas. Dan emas ini kita lihat dalam beberapa waktu terakhir teman, harga emas dunia mengalami anjlok yang berturut-turut ya. Ini kita lihat dengan XAU USD. Ini secara charting kita lihat ini jebol support teman untuk harga emas di 1.900 dolar per troy ounce ya tentunya. Ini terlihat selama seminggu terakhir dolar cukup ambruk sehingga membuat beberapa emiten di sektor emas pun, maksudnya pertambangan emas ini cukup tertekan ya. Oleh karena itu kita akan coba lihat beberapa emiten di sektor ini yang ada dalam bursa kita, teman-teman. Nah, kita akan coba lihat pertama dengan sektor emas yaitu Antam Tambang Emas. Ini kita cukup kenal ya untuk emiten satu ini yaitu Antam, yang dimana Antam ini memproduksi, maksudnya sebagai tambang emas ya tentunya, dan juga menjual emas. Ini terlihat cukup berat untuk Antam. Ini sempat saya mention juga kemarin sewaktu di sini ya. Ini ada potensi bisa kembali melemah lagi. Ini juga didukung dengan harga emas yang tadi saya jelaskan di awal, harganya cukup anjlok ya, cukup parah. Jadi membuat emiten Antam ini juga kembali tertekan lagi teman-teman. Dan ini Antam berada di support yang cukup penting, itu di support di 1760. Ini merupakan benar-benar last support ya untuk Antam. Kalau saya rasa kalau misalkan dijebol ini jadi kurang bagus, maka bisa berpotensi melemah lagi teman-teman sampai ke 1600-an ya mungkin. Jadi untuk kalian yang pegang dari Antam ini harus dipantau dan waspada nih, karena terlihat dari candle hari ini juga cukup kuat tekanan sellernya teman, tekanan jual cukup besar juga, sehingga ada indikasi bahwa support ini yang di 1760 ini akan dijebol teman-teman. Tapi tetap dipantau, kalau misalkan minimal bisa berhasil bertahan di area sini, area support, maka bisa berpotensi untuk sedikit rebound dulu teman-teman. Oke. Jadi untuk Antam kalian tetap waspada nih untuk yang pegang, apalagi karena terjadi koreksi yang cukup masif di emiten satu ini. Mengingat juga harga emas yang cukup mengalami penurunan teman-teman secara harga dunianya ya. Oke, itu yang pertama untuk dari sektor emas teman-teman. Kemudian yang kedua juga dengan emiten di sektor tersebut yaitu MDKA nih. Ini MDKA juga merupakan tambang emas, emiten yang bergerak di bidang tambang emas ya. Ini terlihat juga mengalami koreksi yang cukup lumayan masif selama 1 minggu terakhir ini. Dan ini progresnya kita akan lihat dulu secara progres. Dulu sempat ke 5.800 ya teman-teman ya di tahun 2022. Lalu semenjak itu terjadi koreksi di sini, terus akhirnya konsolidasi membentuk channel, lalu akhirnya jebol lagi teman-teman. Jebol, kemudian di sini rebound lagi untuk menutup gap ya yang terbentuk, walaupun sebenarnya belum ditutup sepenuhnya nih, namun kita bisa anggap ini gapnya udah berhasil ditutup ya untuk gap dari MDKA ini. Nah setelah itu kembali terreject dan akhirnya jebol support lagi kemarin di 2870. Sampai sekarang akhirnya mengalami koreksi yang cukup lumayan tajam juga nih. Nah, posisinya untuk MDKA ini saya melihat ada support teman-teman di MDKA ya. Di sekitar 2500 sampai dengan 2300-an. Ini area support untuk MDKA. Jadi untuk kalian mungkin yang mau coba spekulasi ya untuk mungkin terjadi technical rebound di emiten satu ini, boleh dicoba ya ataupun ditunggu di area tersebut yang tadi saya gambarkan di
2350 sampai dengan 2500. Tapi dengan syarat kalau misalkan momentumnya cukup tekanan jual cukup tinggi, cukup deras, ini bisa langsung kembali dijebol ya teman-teman ya. Jadi harus tetap disiplin juga, tetap waspada nih. Kalau misalkan jebol dari support tersebut, bisa jadi akan kembali langsung anjlok ke bawah teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian lihat di sini ada sedikit perlawanan ya di area tersebut. Nah, ini bisa jadi tanda bisa kembali untuk rebound sementara dulu nih di emiten MDKA ini. Tapi secara overall masih dalam fase koreksi ya. Jadi untuk kalian mungkin yang masih mau simpen panjang, saya rasa belum waktunya ya untuk emiten ini bisa diakumulasi. Tapi untuk pendek mungkin bisa dicoba spekulasi di dekat-dekat area supportnya teman-teman. Oke, itu yang kedua dari MDKA. Kemudian yang ketiga, nah ini juga dengan emiten di sektor emas, yaitu PT Arci Indonesia, kodenya Arci ya. Ini kalau kita lihat progresnya, dulu suatu IPO di tahun 2021, langsung mengalami koreksi, akhirnya sekarang ini bergerak konsolidasi teman-teman di kisaran 300-an ya. Ini merupakan area konsolidasi di sini untuk Arci so far. Dan ini Arci setelah waktu itu kemarin sempat menguat padahal, namun langsung kempes lagi dan kembali bermain di bawah 350 sebagai resistennya nih. Nah, untuk Arci ini ada support sebenarnya yang cukup penting, itu di kisaran 320 ya untuk Arci, sampai dengan mungkin 330 mungkin. Di area ini merupakan area support untuk emiten Arci ini teman-teman, karena kita lihat secara historis ini Arci bisa bertahan di atas support tersebut nih berkali-kali teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan dekat-dekat area tersebut bisa ada sedikit rebound ya yang akan terjadi di emiten satu ini. Jadi silahkan dipantau untuk kalian mungkin yang mencoba spekulasi pendek di emiten Arci ini, bisa tunggu di dekat-dekat supportnya, which is di sekitar 320 sampai dengan 330 teman-teman. Oke. Tapi kalau misalkan dia jebol ke bawah 300, ini potensinya jadi kurang bagus ya kalau menurut saya. Karena kalau misalkan dia jebol 300, maka bisa mengkonfirmasi untuk kembali lanjut turun lagi. Tapi kalau misalkan berhasil bertahan minimal di atas support tersebut yang tadi saya gambarkan, maka ada potensi bisa kembali untuk rebound lagi teman-teman. Oke, jadi silakan dipantau untuk emiten yang ketiga dari sektor emas, yaitu Arci. Dan ini juga tentu kalian juga tetap ini ya perlu perhatikan untuk harga emas juga, harga emas dunia. Ketika nanti harga emasnya mungkin rebound, ini juga akan berpengaruh terhadap beberapa emiten di sektor tersebut yang juga bisa kembali rebound di sementara waktu ini. Dan yang terakhir teman-teman, ini dengan Harta Dinata. Nah, ini juga emiten yang menjual emas teman-teman. Kalau kalian mungkin yang tahu emiten ini ya Harta Dinata, toko emas, ini sempat menguat signifikan dulu dari harga 200 teman-teman, sampai kemarin tertingginya di 580 ya untuk Harta Dinata. Dan sekarang memasuki fase koreksi menurut saya di sini setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dan ini untuk Harta Dinata menurut saya ada support yang terdekat itu di 400-an ya teman-teman, sebagai support psikologis nih di 400. Jadi kalau misalkan kalian mau coba spekulasi, boleh nih silakan ditunggu di area dekat support di 400 teman-teman. Ini saya rasa bisa ada sedikit pantulan ya di emiten harta ini dengan momentum tadi yang saya jelaskan. Kalau misalkan nanti
harga emas bisa kembali rebound ya, tentu juga akan berpengaruh terhadap emiten-emiten di sektor tersebut. Dan harta ini salah satu emiten yang menjual emas, jadi tentu ketika nanti harga emasnya sedikit rebound, tentu menjadi sentimen yang cukup positif untuk bisa mengalami sedikit kenaikan, teman. Tapi overall untuk harta Dinata sebenarnya masih dalam progres bullish. Menurut saya secara jangka menengah ya. Di sini masih on trendnya bullish. Jadi untuk kalian mungkin yang masih mau coba spekulasi, silakan coba tunggu di area support di dekat 400-an, teman. Oke. Jadi silakan dipantau untuk emiten tadi ya, yang 4 kita udah jelaskan, tadi saya jelaskan 4 emiten di sektor emas. Namun kalau misalkan dari segi emiten tersebut, untuk Antam mungkin ini udah posisi kritis ya, dekat di area supportnya. Kalau misalkan dijebol, maka bisa lanjut turun. Jadi silahkan dipantau dan tetap waspada untuk kalian yang pegang dari Antam ini. Lalu juga untuk MDKA ini juga posisinya terjadi koreksi yang cukup lumayan masif ya selama beberapa hari terakhir. Dan kalau misalkan mau tunggu, silahkan tunggu di dekat-dekat support di sekitar 2350 sampai 2500. Dan kemudian yang ketiga tadi kita bahas untuk ARCI. Untuk ARCI ini ada support penting di 320 sampai dengan 330 ya. Silahkan dipantau di area tersebut untuk yang mau coba spekulasi. Dan terakhir tadi kita bahas harta Dinata. Ini kalau misalkan kalian mau tunggu di dekat harga 400, ini merupakan area support ya untuk emiten satu ini. Oke, jadi itu dia untuk emiten yang kita bahas hari ini dari sektor emas. Tentu harga emas dunia cukup berpengaruh teman terhadap sektor tersebut ya di emiten keempat tadi yang saya bahas. Dan kalau misalkan kalian lihat, kalau misalkan nantinya harga emas bisa mengalami sedikit rebound, itu bisa menjadi pertanda ya bahwa emiten-emiten di sektor tersebut mungkin juga akan ikut mengalami rebound, teman-teman. Jadi juga silakan dipantau untuk bagaimana pergerakan dari harga emas dunia ya. Oke, jadi itu aja untuk pembahasan kita hari ini di dalam Yes Daily untuk hari Rabu, teman-teman, tanggal 4 Oktober di tahun 2023. Oke, thank you guys untuk atensinya di video kali ini ya. Jangan lupa juga untuk kalian lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di video update market selanjutnya. Salam trade in.